saya garis bawahi ya yang tadi itu. Hidup dan menghidupi itu saya ambil dari sini. Jugalah. Yes. Kebayangkan jugalah itu jelemana kocawara kekayaan Iya. masagi karyana hebat. Nu karya-karya ku urang dianggap masterpiece teh. Bagi dia mah udah tidak ada apa-apanya. Ya. Ingin menemukan hal yang Ya, baru betul. lagi gitu. Rutinitas adalah pembunuh berdarah Ya, dingin. bener itu. Rada-rada sieun lah gitu. Karena jiwa rebellionnya itu. Iya gitu, karena semuanya pemberontak gitu. Ini sebetulnya orang yang tidak pernah mapan gitu ya, gitu. Karena kemapanan akan membunuh kreativitas, gitu kan. Tapi karya-karyanya menjadi mapan, it's okay. Ya, tapi manusianya ya, tidak yes. mapan, gitu. Hebat gitu. Kita sama pemikirannya, Pak. Iya. Kalau bahasa saya, rutinitas adalah pembunuh berdarah Ya, dingin. bener itu. Gitu. Saya lihat aja. Wah, bener tapi banyak yang didapatkan. Pertama silaturahmi, kedua ilmu ya. Ketiga kita berfungsi terhadap orang itu, melayani. Ya, ya. Jangan lupa melayani itu tidak hina, melayani itu paling tinggi derajat. Kan orang ingin nanti dilayani kan, kan gitu kan. Dan pada saat melayani dianggap orang yang melayani di bawah. Padahal melayani itu paling tinggi, mulia itu. Kan orang jadi tidak mau jadi pelayan. Betul. Karena istilah pelayan itu urusannya sekarang urusan ekonomi. Gaji Ya, pelayan ya. gitu. Padahal terminologi pelayan itu. Para wali pun melayani kan, para nabi melayani. Pada saat melayani orang suka dilayani kan. Ya. Jadi saya nerobosnya itu ngelayani. Kang pergi naon nu dibantos. Siapa yang tidak suka digituin? Hah? Suka bantuan itu? Kan gitu kan? Ya, ya. Saya bantu dengan sepenuh tenaga. Akhirnya saya disayang kan, diberi ilmu, dikasih buku, kadang-kala dikasih honor. Kan itu dampaknya kan. Intinya mah saya mendapatkan ilmu. Dampaknya pulang bawa buku. Saya dikasih itu, ambil aja buku. Sabarang nggak galau buku mah. Kan saat itu kan saya Ya, kan terlebih di era itu kan referensi itu referensi buku. Ayeuna Google Ya. buku suci ya, kitab suci barudak enak Google kan. Tapi dulu mah, tapi Google itu hanya casing. Betul. Tidak ada kedalaman. Hari buku mah jero. Saya kan resep baca kan. Wah, pas saya ini masih buku ya. Saya ke almarhum. Itu aya tuh buku-buku tuh di Diparda teh. Tidak Kang. Cokot teh. Saya teh kada buku. Itu semuanya. Yang kedua, kan ada kebanggaan kan bertemu dengan tokoh itu kan. Karena gini prinsipnya Kang. Pada saat kita bertemu dengan yang namanya maestro, terus maestro ini sayang ke kita. Sayang itu apa? Dengan memperbolehkan kita bekerja bareng sama mereka. Kemuliaan kita sama sederajat sama mereka. Gitu. Pan sok anu sirik kan, saya bisa deket. Sampai kayak gini. Orang-orang di ASI malah, Kang Sis, kumaha sih tiasa ngobrol sama Pak Saini? Untuk ngobrol sama Pak Saini aja aku sulit. Sama Pak Suyatna, Kang Sis tiasa ngobrol naon wae sih. Sehari-hari aja saya minta tanpa beban. Saya nanyain apa tiap hari di rumah apa saja kegiatan yang sehari-hari aja. Soal hujan, soal cuaca. Oh gitu, juga kadang ngobrol soal ilmu. Kayak anjir masih ada ilmu. Sehari-hari aja. Oh gitu. Jadi abdi sirik, abdi itu tiasa kan ada yang kalau bertemu dengan saking seram gitunya mau ngomong naon takut gitu kan Ya. Saya tanya deh, kenapa nggak berani ngobrol sama Kang Gugum? Duh serap nih, era, siun, apa? Ya kita kan bukan levelnya. Udah rusak aja. Iya, memposisikan diri sebelum bertemu itu yang Ya itu. jadi barrier dia. Padahal orang mah satu caranya. Saya Kang Abdi tiasa ngebantu sanaun. Nah, gitu aja. Pada saat beliau sibuk, naon tiasa kubantu ke Abdi. Oh, oke. Sok bantuan itu atuh. Kan gitu kan itu pintu masuknya. Jadi gitu. Saya lihat Kang Haji gitu.
Ya kan ke Kang Gugum. Apa yang dibantu? Yang bisa dibantu? Kan Kang Gugum tidak tahu, tidak tahu bagaimana caranya untuk direkam, Ya. untuk didokumentasikan. Kan kebutuhan beliau itu kan, karena dia budaya lisan yang kuat. Betul. Kan orang-orang dulu Ya, sedikit tipikalnya begitu. orang yang budaya tulisan itu Saini KM, Yakob Sumarjo, Noh Atmadibrata, orang tari itu. Hanya itu. Deddy Suwardi, Gigo, sana budayanya budaya lisan. Keilmuannya dicarioskan melalui tutur budaya tertulis. Paling sastrawan. Karena menulis. Yang lainnya seni pertunjukan mah budayanya lisan. Makanya pada saat didokumentasi, wah itu kok hanya Ari beliau ke saya sayangnya itu karena saya tahu apa yang perlu dibantu gitu. Jangan ngobrol soal gerak, kan nama bantuan panggungnya dibadi dikumbahkeun. Tata kumaha siswa itu teman. Langsung saya kumaha mun kieu. Gitu. Tapi kalau kan gerakna ke wah. Iya, iyalah. Saya itu mah anjir. Jerajah. Betul. Jadi itu aja sebetulnya, Mas. Saya dengan semuanya begitu. Makanya dan mereka tidak canggung untuk nyuruh saya yang tua-tua itu. Sis, aduh hubungin ku sis aja, sis melebag ya ini tanggina sekian nih. Siap beri hubungi saya. Hubungi Ade Pirus, hubungi But Muhtar, hubungi. Kan itu tuh langsung waduh, hubungi Pak Sadali. Lamun ira harek langsung. Iya. Wow. Itunya yang saya ambil lah. Jadi sangat tidak dipungkiri, saya itu sangat bukan siapa-siapa lagi, sangat bukan siapa-siapa. Saya Itu. Ya. Pada saat kita jadi catrik, saya mendapatkan diri jadi catrik. Pelahap ilmu gitu ya. Saya bukan siapa-siapa. Apalagi yang saya datangin adalah senior-senior. Dan saya harus menghormati secara etika. Dan saya bangga, kan? Ternyata teman-teman saya pada sirik. Jung itu jung ngaguruan teh ka maneh wae saya tidak diperingir gitu ya. Saya mah enggak mau ngobrol kayak gitu aja. Karena sudah gitu. Jadi saya kenal semuanya. Sama Kang Ucup, Profesor Yusuf Afendi kan misalnya. Kang Ucup harus bikin ini poster-posternya. Nggak khusus bawa ke imah atunya. Can anggeus sih, terus di barang sok ngomong sarangan pakai kita dikitukeun terus. Oh gini gimana naon? Teu naon sok terus. Jadi saya ikut bikin poster. Dia finishing touch-nya. Oh kieu gedenya. Oh saya jadi berani nih bikin apa-apa. Kan dibebaskan oleh. ya. Oh ternyata dunia seni mual salah. Salah di dunia seni. Tidinya saya dapat. Tapi Bapak nggak merasa rendah diri? Enggak, saya respect, gitu. Saya harus tahu diri. Saya anak muda. Di sini kakak saya, di sini bapak saya, gitu kan, yang 20 tahun kan. Lalu ke Kang Gugum saya nggak kakak, kan dari ke Lancek mah nurut tuh ya kan, gitu kan. Saya pakai hierarki gitu. Mungkin keilmuan saya di pihak lain, saya bisa support serangkap Gugum, gitu. Tapi saya ingin dapat dulu intinya beliau apa. Karena saya di bidang ini saya nggak mampu nih. Kenapa dia bisa sukses? Kagum saya mau lihat ke ini atau ke Jugalan ke Kopo. Nyesok di situ, cicing atuh di situ non. Maksudnya saya ingin tahu, kumaha sih rekamanana, kumaha cara dia memanage, kumaha cara ini dilihat sama saya. Tapi saya bantuin sambil saya dapat. Dia manajemen Jawara. Selain dia manajemen akademi, kan dia sekolah, dia kan magister sama ahli manajemen kan, tapi juga apa? Memang manajemen suatu saat bisa demokrasi, tapi suatu saat harus otoritas. Ada di Kang Gugum. Oh ini manajemennya, gitu. Nah ya. Dia paling terkenal juga kan honornya panggede orang berkerumun ke sini kan gitunya. Itu fenomenal lah. Oh fenomena iya. Sendiri lah itu. Makanya namanya juga lah itu pantas lah.
juga lah gitu. Iya, nah itu kan unsur manajemen sangat kuat ya untuk mensejahterakan orang yang dilibatkannya. Iya. Coba Sanggar Jaipong Itikuri. Udahlah. Itikuri nama juga kan. Nggak nama. Minta ke ahli kesastrawan. Kamu kan Kang Wahyu. Ya. Kang Wahyu, bere ngaran paling bagus kan Kang Wahyu yang menciptakan Palaguna. Palaguna dibayar berapa? 2 juta. Palaguna. Namanya Palaguna 2 juta tuh. Oh itu dari Ku Pak gubernur Pak Teng. sanes gubernur Ngalarang Jaipong. Pak Ang 2 juta PALAGUNA. Seberaha iya 8. Sampai kan bilang Akang mah boleh Harold Robin seberaha per kata. Akang 200.000 tah sekata. Palaguna 2 juta berarti sahurup 200.000. Kang dapat juga lah kan dari Anjeuna kan. Oh iya. Kan? Hanya kalau udah dipecah jadi dipopkan jadi juara lagi. Gaya dan lagu mah jadi kecil tapi juga lah. Yes. Kebayang kan juga lah tuh Cilemana kocawara kekayaan Masagi karyana hebat kan gitu kan semuanya pada terdengarnya juga udah lah itu kan beda Itikuri aduh gitu. Nah Pak Gugum serunya adalah karena Pak Gugum juga begitu ya, artinya ketika urusan bahasa dia keahlinya kan jangan bilang bikin keahlian apa eta mah aya dina nasihat-nasihat Sunda. Lamun teu dibikin keahlian tunggu kehancuranana. Kan gitu kan. Dia berani bayar. Pak Wahyu seberat juga. Eta rahasia terang teu didongengkeun ka Wahyu. Dibayar berapa tah? Gugum. Juga lah. Kan satu kata yang enggak susah itu hanya sastrawan yang biasa begitu. Kan satu Palaguna terkenal sa Jawa Barat kan. Di Bandung Palaguna. Sanu itu Kang Wahyu Palaguna. Sakata sahurup berarti 200.000. Nah, Kang Gum teu nyiptakeun sarana henteu kalina dia. Ada part di mana dia harus berikan itu. Iya. Oh, gitu. Menariknya itu ongkoh dia otoriter, tapi ada part juga dia tahu kelemahan saya di sini, tapi dia nggak pernah memperlihatkan kelemahannya. Dia supply ke orang lain itu untuk gitu. Bahasanya dia libatkan. Itu bahwa dia tidak maksimal di sana gitu. Pasti ngurus soal artistik, ngurus soal desain yang grafis, desain koreografi yang besar-besar ke saya, pola-pola pengadegan. Sistem pola pengadegan boleh. Tapi pola pengadegan diisi oleh koreografinya dia. Jadi, tapi hayang kumaha kan. Saya yang kieu terjemahkan aja sama saya. Jadi dia ciptaan dia gitu. Saya hanya pegawai pekerja yang mengartikulasikan gagasan dia. Interpreter. Iya. Gitu. Kan nanti oleh dia bisa dikirakan dimodifikasi kembali kan. Oh iya, wah iya mah iya ting sih kurang iya ya. Ieu leungitkeun ieu. Mangga eta mah hak prerogatif anjeun. Ya itu dan dia di banyak wilayah ya urusan artistik Bapak. Iya. Urusan musik ke komposer. Iya. Dia memang dirijen yang jago dia. Saya tahu. Tapi memang dia suatu saat bisa kayak Firaun. Otoriter dia bisa. Jawarana keluar. Iya. Sehingga saya kira ya tesis saja ini Pak. Salah satu idolanya Soekarno. Oh, dan pernah bilang salah satu idolanya Rahwan. Ya,
Makanya saat itu kan kumaha supaya Rahwana tepati oyate tepati ngacapruk teh nya aya Hanuman atuh hiji wayang pun aya Hanuman pasti nanti supaya teu ngacapruk teuing diawasi oleh Hanuman kapungkur mah aya kan yu Rahwana sareng iya karena Rahwana adalah orang yang pemberontak gitu apalagi kan Kang Gugum melihat Rahwana versi Indonesia versi India, versi Sri Lanka Rahwana itu pahlawan, justru Rama pengecut. Tapi dia ngambilnya bukan apa-apa. Rahwana itu adalah orang yang dinamis. Benar kan Rahwana? Oh, Rahwana mah tidak pernah berhenti. Jangan melihat jahatnya, tapi kreativitasnya. Bagaimana Rahwana bisa menggerakkan semuanya, tapi ketumpes tinggal Rahwana terakhir kan? Tapi nurut kan semuanya. Dengan apa? Cinta tanah air kan? Gitu kan? Kumbakarna ge kan kudangkeun. Mong mana teh ieu negara mah ya siap kakang jadi gitu. Pintar. Mendelegasikan wewenangnya. Sekarang dia menghormati kesucian kan dengan digadabah Sinta kan justru Sinta tidak dipercaya oleh suaminya dengan cara apa labuh geni kan harus tenggelam ke dalam api karena kan tidak percaya suaminya buat teuing ku Rahwana padahal Rahwana menghormati kesucian di satu pihak dia menghalalkan segala cara tapi menghormati kesucian kan itu kan imyang kan seimbang. Bahkan dia tetap menghormati haknya Banondari. Iya, tetap saja. Pan aya cerik Rahwana teh kan luar biasa ini itu nunafsir. Ibu saya mah seneng ininya, bukan liriknya, seneng lagu melodinya. Da teu lamun dihariringkeun tanpa lirik nyeri atuh gitu. Karena ayo melihat Rahwana, berarti Rahwana gitu. Oh, berarti ada sisi lain dari Rahwana, sangat romantis dan setia terhadap cinta. Iya itu. Tapi di sisi lain jawara kan. Jawara. Itu jadi sosok paradoks itu. Iya, justru kelihatan. Dia kalau ingin dapat ide dikumpulkan orang. Dikumpulin kan. Dengerin aja semuanya. Ya catat dalam hati kan, catat. Nantinya kesimpulannya ada aja dia apa. He is the best. Dia kurator yang terbaik. Dia mengkurasi gagasan-gagasan orang. Betul Pak. Bahkan dari yang berlawanan pemikirannya. Iya. Jadi, merinding. Iya betul. Untuk membuat satu karya yang unbeatable, nggak bisa dikalahkan, dia kan harus uji coba dikalahkan dulu. Iya. Kritikus dia undang. Iya. Dia dengerin aja. Sehingga udah jadi deh. Saya biasanya yang paling kontra biasanya dengan yang pendukung yang kan yang lain kan yang paling saya hejer sama saya dihejer tuh nggak bisa kayak waktu bilang saya jalak ngejat kan berangkat dari apa inspiring dari sana. Artinya dia peniruan terhadap jalak, gaya-gaya jalak. Tapi saya lain kan. Saya tafsir psikologis nih, sama tafsir filosofis bagi saya. Akang udah jemu dengan karya-karya yang ini. Jalak ngejat itu adalah sebetulnya loncatan keluar dari zona nyaman. Menurut saya, gitu. Zona nyamannya dia. Gitu. Makanya ngejat dia. Termasuk soal penamaan. Iya. Itu kan ini banget. Pak Gugum kan biasanya tuh keser bojong, kali ini kenapa literally jalak gitu. Iya. Pertama jalak itu simbol burung apa? Kan gitu kan? Jalak itu biasanya sesuatu yang memang namanya maskulin. Jalak itu nggak feminin. Kalau denger jalak itu maskulin pasti. Gitu kan. Ngejatnya itu istilah ngejat. Kan ngejatnya kan di Sunda kan beda kan. Nyingkah beda. Ngejat.
Ngejatnya aya ketidaksetujuan, aya ketepanujuan ngejat gitu kan. Dia tidak nyaman oleh mainstream, oleh karya-karya dia sendiri, menurut saya gitu. Kamu maksud gitu kan? Nyawa di mana sih? Ente ya tafsir saya gitu. Ada dua itu aja. Terus yang kedua kan burung kan itu kan jalak kan. Burung itu kan jalak itu kadang-kadang juga burung yang menyampaikan totonden. Ya, simbol ya. Dia ngejat gitu aja. Kenapa lambang-lambang negara kebanyakan yang burung gitu ya? Karena dia ingin lepas dari gravitasi bumi. Gravitasi bumi sangat humanis, tapi upami ngejat ka luhur mah sangat religiusitas. Urusannya sekarang, oh berarti terus pindah. Oh iya nanya, wah ngejat itu, wah hijrah lah, jalan ngejat gitu lah. Saya bilang itu, Kang Yayanto aja ya dokter, wah mikirannya jauh tuh eksis kadenya jalan karya gugum niru peniruan tanah alam imitatif terhadap enggak, saya boleh saja saya menafsirkan terhadap itu. Silakan akan nafsirkan begitu gitu ya, seperti biasa Aristoteles bahwa kesenian adalah peniruan dari alam ya gitu kan gitu. Seni ada, saya enggak. Saya melihat fenomena psikologis sama filosofis. Iya, nah itu yang terkait Bapak bilang multifaset itu. Iya. Menarik itu dari sudut saya aja kan, wah, ini nggak ada nih yang belajar dari sini. Saya positioning belajarnya ini aja urusan ini. Luar biasa, makanya bagi saya, wah, terus kebayang gitu, kurang lebih apa betul kan karena dalam hati jemu begitu. Jadi karya-karya kurang dianggap masterpiece teh, bagi dia mah udah tidak ada apa-apanya. Ingin menemukan hal yang baru betul. Lagi gitu. Memang seniman begitu. Gitu. Ada kalanya dia karena berulang-ulang muak gitu. Iya. Karya yang terbaik adalah karya yang akan diciptakan. Kan gitu kan seniman kan. Bukan karya yang sudah diciptakan. Karena merasa tidak sempurna. Wah, itu kan saya ngelihat Kuntun ya. Jadi ada di satu pihak dia jemu terhadap ini, satu pihak ini dia secara filosofis saya hijrah. Ya. Secara spiritual dia udah hijrah. Bergeser gitu. Bergeser. Dan ngejatnya itu yang sampai sekarang itu multi interpretasi. Kan jalak pindah lain kan? Dengan kerelaan. Dari ngejat mah kan dengan ada sesuatu yang kepaksa ngejat. Kan gitu kan? Kepaksa gitu kan, diusir atau ribut atau pertengkaran ngejat kan kayak lagi tenang urusan mana ya gak langsung tapi dengan dignity gitu ngejat dengan martabat rame gitu. Nah, semakin saya kagum sosok Pak Gugum. Karena kan yang era tari lama saya nggak tahu ya prosesnya. Yang jalak kejat, saya ada banget di sini. Begitu. Dia nulis lirik pertamanya saya di dia apa? Saya di sini. Jadi saya rekam dia ngalamun gitu deh. Wah, asik. Udah tahu salah satu dapur beliau mencipta. Iya, peristiwa itu luar biasa. Prosesi biasanya kan sangat privasi dia, nggak pernah ada orang yang tahu. Saya aja nggak tahu ciptaan. Tahu-tahu udah jadi formulasi. Kang Haji mah bisa melihat bareng. Luar biasa itu. Dan untungnya dan Pak Gugum juga pasti sadar. Maksudnya itu saya kan bukan seniman pertunjukan, nggak akan mau comel lah gitulah. Mau jadi karya orang ku saya dijieun gitu. Jadi dia tanpa beban. Tidak ada beban gitu. Jadi itu yang paling nikmat. Karena seseorang mencipta itu yang paling privasi. Wah, kalau kita bisa melihat itu bisa menjadi sebuah disertasi itu satu karya itu. Proses penciptaan jalak ngejat Gugum Gumbira itu jadi disertasi itu. Kalau bukan skripsi itu disertasi itu untuk kali
Akang ningali pisan gerak paripola. Iya. Naon sih sampai baru naon sih mending kudu tanda tangan sakala. Kenapa udah ditulis tanda tangan Pak. Ih can beres tanda tangan mah heula. Bapak anjing ngadamel deui tanda tangan deui. Tanda tangan foto itu buat dokumen saya. Iya, itu bisa jadi itu disertasi itu, dan itu bisa jadi dokumen yang nilainya Saya ini sekali nilai kesejarahannya. ya, saya tidak ya itu mah tapi tidak pernah jadi cita-cita saya itu jadi duit lah. Tapi secara nilai kesejarahan Penting itu. Ya. Penting. Jarang orang kan melihat itu. Saya akui orang-orang Sunda itu dia domain dengan tradisi lisan. Makanya artefak jarang. Dia siksa kandang kersian. Oh, di yang lain, orang-orang Sumeria yang ribuan tahun ini udah, wah, dengan tulisan huruf pakunya kan. Orang-orang Mesir dengan hieroglifnya. Dia buku. Orang Sunda itu kemarin tradisi lisan. Kan tradisi lisan itu bias kan. Didongengkan ke anaknya kieu, ku anaknya dongengkeun jadi kieu. Jadi gitu. Aduh, jadi itu yang jangankan lisan. Nah, saya terangkan ke Pak Gugum. Pak, jangankan lisan itu kan pasti ada gradasi ya. Iya. Ini karya Bapak itu karya motorik. Di seangkatan Bapak aja misalnya nu ayeuna we nu nari ABCD pasti di beberapa gerak tuh ada bedanya karena itu motorik. Ini apalagi kalau berapa generasi ke bawah, Pak. Iya. Suatu saat Bisa. yang udah ini mana cari yang asli yang mana? Ini saya yang ini saya tuh. Itu back to zero itu yang susah. Ya beliau ya begitulah. Dan yang menarik bagi saya, beliau itu sebetulnya yang susah, yang jarang diketemu orang. Berehan. Dia mungkin naonnya kabur bacot gitu, tapi murah congcot. Mungkin dia galak, tapi berehan dia memberikan, karena dia makmur. Dia sebenarnya dia orang yang tidak pernah urusan dengan itu. Kalau orang bicara tentang kreativitas, mal aya lirena, turun, nggak pernah berhenti dalam kreativitas. Saya nggak tahu beliau apapun adanya itu, tapi Kang Haji kan bagaimana Kang Haji mengetahui hal-hal tersebut, kan luar biasa kan? Iya, itu pedan gitu. Dan bagi saya, karena saya tidak pernah melihat itu dari dulu, kan saya mungkin orang lain mah rada-rada segan, karena saya kan udah nganggap lanjut. Kan saya nggak bisa urusan gini. Orang tuh tidak perlu gitu. Nggak bisa. Soalnya gitu. Rame itu. Berijem, cegang saya aja kata tuh. Ya tidak kemana. Saya udah jadi. Baik, sisi terjadi ya. Maksudnya pindahkan waktu tuh ya. Saya tuh beban. Waktu penuh lagi. Mana sih? Kan yang lain mah kalau diajakkan teh udah pastilah rezeki lah. Mana emang ngelungitkan rezeki batur. Aduh, jangan gitu. Banget ramai tentu. Kita kalau belajar mendengar dengan ikhlas, satu aja. Nanti itu ilmu, apapun ada jadi ilmu. Gelasnya kosong kan lah. Nanti jadi ilmu itu. Saya gitu kan. Karena apa saya mendapat diri, karena saya mengosongkan, karena saya akan mendapatkan ilmu apapun. Memang biasa anu itu makan seniman-seniman baheula mah nyarekan heula teh. Biasa itu mah gimmick. Mana naon urusan anak. Sok petakeun heula. Wah. Udah kudu jujur aja bolos. Oh. Langsung. Nah, pada saat nyarekan tuh dia memberikan ilmu itu. Enggak sengaja. Ada bobot keilmuannya. Yang naon tentang seni iraha ya urusanan. Oh, berarti kapan mulai berkesenian? Oh, ternyata orang-orang ini empirik. Ya. Jadi proses itu begitu pentingnya. Pengalaman itu begitu bagian yang sangat fundamental.
Berarti kata-kata dia itu adalah kata-kata kempuan, kata-kata yang bernas semuanya. Ya. Hanya bahasanya belum tentu akademis. Ya. Ini harus tercatat semuanya. Ini yang saya gitu kan. Iya. Oh, antara omongan dan praktek nanti begini mereka itu. Bagaimana mengartikulasikan konsepsi menjadi begitu. Ternyata konsep dia mau obrol. Itu beda dengan konsep di sekolah. Konsep dimulai dengan wah intronya resensir semuanya kriteria dari otodidak mah pada saat ngomong tuh udah konsep itu gitu ya. Oh gini. Nah, ini yang menarik itu. Justru dari sana saya punya kesimpulan, oh Kang Gugum ini sebetulnya dia itu kelangenan orang gitu. Kelangenan itu kumaha? Orang yang menyukai saja, menyenangi. Oh. Dia tanpa mengharapkan pamrih. Dari itu dia menyukai karena apa ukurannya? Kalau dia pedagang, dia ingin hitung rugi dong. Modal sakit kudu ngalahirkan sakit. Ya. Karena kelangenan beda, dia mengikuti filosofi Zen. Bekerjalah dengan baik, dampaknya jadi makmur, jadi itu mah dampak. Ya. Apa? Karena Kang Gugum mengeluarkan biaya besar. Yes. Karena kuka resep. Yes. Kan nguriling kan Ya. itu kan. Yes. Oh, sekali nguriling itu tuh nak traktir sakampung Ya. itu. Terlebih dia hobinya itu. Sakampung kan. Baru saranang. Akhirnya keluar kresina. Tangkap ku memori fotografisnya. Kan gitu kan. Gitu. Tuh ngitung rugi, dia kelangenan. Jadi orang yang menyukai dengan ikhlas tiba-tiba menemukan formulasi dampak formulasinya jadi bengar itu mah karena dia ikhlas mengerjakan prosesnya. Untuk oke ulah tuh ya duitnya oke ulah ya kayak urusannya ke dia sabaraha ya saya ngeluarkan segede ya kan gitu kan dia emang enggak kan. Yes. Wah edun itu dia kelangenan otodidak pantas aja kan kelangenan itu prosesnya kan lama dan mahal secara ekonomi. Ya, secara value dia Orang kaya yang itu mah nu beunghar heula mal bisa seniman dia mah pas-pasan mah. Pas-pasan mah untung rugi ya. Aduh ieu kumaha keur ka ieu mah enggak kan urus alah dia mah kumaha ya baru teu dahar kan gitu kan kamu enggak ada urusan sakampung ditraktir. Ya. Pesta ya kun teu pugu-pugu jeung kayak kun pesta kan. Wah itu kan karena dari suka itu dia menemukan nilai-nilai. Dia pilih, diseleksi orang-orang hebat. Dia tanya ke ini, aduh, diuji, ngeleher-eleh guys, cokot ilmuna, mentalnya eleh, kan gitu kan. Orang ngomong, aduh terang tuh, nah langkungnya padahal belajar dari sana. Bisa dibalikin gitu aja. Dia jago itunya. Dia tidak menyebutkan dia nggak bisa, tapi dia mendengar dengan baik kan, no gitu kan. Beda deh nu itu mah. Abdi itu terang pak, yang terang untuk ceng naon kemana kok bisa, kan gitu kan. Ya. Ngedek-dek itu nih jago aja. Keluar, sok tah butuh naon, apa ya beli tah. Wah teh lampuan mana, mah Petroma kayak itu cangkun kemana no. Stasiun naon. Bagi beri ngeluarkan, gitu gini kan barijeng udah diambil. Ya padahal mah berat ilmu. Oke itu akhirnya guru jadi murid. Saya terus terang aja, saya nggak pernah takut sama siapapun kecuali sama orang-orang itu aja. Seram gitu, ku Kang Gugum, ku Mas Don, ku Abah Iwan, udah itu udahlah. Iya kudu nurut, saya kan orang sulung, anak sulung kan pengen punya kakak kan. Lanjutnya nu rada-rada cari yang lebih kuat personanya dari kita. Rada-rada orang sieun teh. Atuh nu serap, atuh nu respect gitu kan ya, anu hormat. Kan Mas Dan saya hormat gitu. Kang Gugum asa buaturan tapi rada sieun teh gitu nya. Kasih Abah JPR itu. Tapi dia sayang kan, saya disutradarain sama saya kan berapa kali sih Abah.
Mas Don sampai sekarang kan festivalnya terus jalan. Itu salah satu gagasan saya, post festival. Itu belum. Kalau begitu gini aja Kang Sis, udah bikin pasca festival, post festival. Begitu sampai sekarang kan post festival ya minimal lah apa yang saya dongengkan tuh minimal lah. Saya kenapa saya berani ngedongengin begini, karena saya lihat Kang Haji tidak jauh benang merah sama saya lah kelakuannya. Jadi nyari ilmu dari siapapun gitu kan. Saya makanya bersahabat dengan seni rupa, dengan seni musik, seni tari, kan seni pertunjukan macam itu. Iya. Nah, teater atau di teater ya kia-kia malah di Indonesia malah masuk papan atas lah. Iyalah. Dan sudah sedikit sudah mulai berguguran. Iya kan dong. Nah, atau saya ngambah ke dunia tari, saya bikin kan teater tari kan, yang orang-orang tari belum ini kan bikin tarian bentuk kan, saya udah teater tari kan, bukannya wah nih tidinya resepan sama saya. Saya bikin Song of Dorna, The Last Minute, ya, hari akhirnya Bisma, gitu ya. Mother Kunti, saya bikin The Son of Magma, Putra Kawah, Gatot Kaca. Saya rambah makanya sama Menteri Sosial Nani, Ibu Nani mantan. Udah, Yuli megang wayang kontemporer aja, karena saya sering ngambil dari sempalan-sempalan cerita wayang gitu. Bagaimana Kresna dianaktrikan, bagaimana ibunya datang ke Kresna, ke karena dianaktrikan, datang ke Karna supaya ngelehan ke Arjuna. Berarti kan nyuruh terbunuh kan. Betapa sakit hati karena indungna datang terang teh lain ngadoakeun sing meunang. Ngelehan lah, berarti dibunuh kan. Betapa ibunya menderita, anaknya menderita kan. Konflik itu yang saya garap. Terus saya ngegarap Chandra Birawalayu, gitu ya. Senjatanya Salya, Chandra Birawatnya mun ayeuna menurut tadi teh virus pandemi. Chandra Birawalayu. Saya dunia tari, belum di dunia tradisi. Saya bikin olongseran, saya bikin sasagon, saya bikin apa aja. Ya, di dunia teater konvensional dengan STB. Kontemporernya saya bikin Ken Arok, saya bikinnya dalam teater tari, Punding Laya, Lutung Kasaru. Ya. Di dalam musik saya bikin opera. Sempat bikin opera? Iya. Opera kan. Suluk Amurwa Bumi, opera. Oh, cuma gayanya pasti itu sekali gitu. Dan orang pokoknya yang tahu mah itu Ahmad. Bukannya kalau saya mah Ahmad bukan. Wah, abdi betul ya. Iya, nah itu struktur seniman tuh gitu tah. Kang dia. Ahmad belum tentu secair ini ngobrol jeung basis kan. Abdi mah diagengkeun ku Kang Sis. Wah, terus lah naon deui lah abdi mah. Kan anak-anak semuanya ke asuh sama saya semuanya, angkatan Ahmadnya paling bungsu. Gitu. Oh, setelah era Sasagon. Oh, di dunia kan dulu saya ini ngadirikan KTB, kelompok tari Bandung. Wah, eta mah sadayana atau tuluk kelompok tari Bandung ke Jawa Barat. Sampai Kang Wahyu di sana bilang gini, Sis, entong diastikeun atuh ka Jawa Barat ya. Gitu. Entong disamakan gitu kan. Karena anak-anak disuruh lagi. Dari Didin Rasidin, Edi semuanya. Itu kan semuanya asuhan saya. Waktu Sasagon yang pemilihan castingnya saya. Semuanya kan. Asik gitu Jararadinya. Jararadi kan semuanya kan. Ari cek berok teater, aduh. Saya mau ingin ikutan Kansis soalnya tangan dingin. Oh, bisa melahirkan selebritis daerah. Oh, dan di sisi lain sosok Pak Sis teh sosok yang sangat disegani gitu ku aktor-aktor teater. Wah. Jadi
Dia- tapi akhirnya kembali lagi, Kang Haji. Sebetulnya bukan kita bangga oleh profesinya. Satu aja yang merasa saya ternyata cukup berharga untuk kawan-kawan. Gitulah. Ya. Saya bisa bermanfaat. Ya, Begitu. itu yang menenteramkan Itu yang kita. menenteramkan saya. Saya tidak perlu lah. Apa? Enggak. Oh, gini saya ternyata banyak teman-teman semuanya. Aduh, guru abdi ini. Udahlah. Abdi saya belajar banyak dari Kang Sis. Udah aja. Oh, berarti ilmu saya bermanfaat. Dan itu kebanggaan saya. Atau saya kebanggaan saya makanya. Dan memang benar, sebaik-baiknya manusia ya yang bermanfaat ke masyarakat. Itu aja lah. Gitu. Nah, beliau nih yang almarhum itu. Wah. Terus kumaha nyatetna tuh. Saduhnya tuh. Ya. Jadi tinggal ditina iya, terus lolos itu. Lolos. Ketidaksempurnaannya dibandingkan dengan manfaatnya ke masyarakat, lolos itu. Dalam logika manusia lah. Lamun kudu dihitung mah. Dihitung lolos gitu. Karena begitu bermanfaatnya. Dan manfaatnya itu bukan karena resep aja. Karena kehidupan kan, ekonomi. Karena dignity, masalah sosial. Wah, sebangga. Abdi itu nu kagungan sangar burial buncelik. Oh, Abdi nu kagungan sangar ini, wah. Sangar naon? Sangar Jaipongan. Wah, berarti kan. Dan ya sama seperti Pasis gitu, begitu anak buahnya sukses teh. Iya. Ini senang gitu. Aduh. Terus gini manfaat. dan gitu begitu terrenyuhnya dia jadi rektor, Iya. Kang Ismet jadi dokter. Oh iya. Gitu, Iya. dia begitu. Aduh, dan saya lihat itu potensi-potensi itu. Saya melihat TN menyebutnya bahwa wah ini mah penari bertenaga dinamik. Dan tenaganya tuh kawasan laki itu mah upami rolling, dia lamun ieu kincir. Wah, ieu mah ya awewe pan biasanya perempuan makan itu geblok deui ku mau roll gitu enggak kan. Kribo. Itu zaman SMKI, zaman sekolah SMKI udah saya beri proyek itu. Nggak kan? Saya pada saat itu yang menjadi ketua acara gelanggang film anak muda. Saya kan bisa jadi ketua acara takbik akbarnya Pak Harto, ketua festival Islam Istiqlal, ketua seni pertunjukan. Jantan waktu itu ya kan saya gelanggang film anak muda kan diserahi ku Teguh Karya. Wah harus ada nih anak SMA-nya. Geng EN kan. Oh. Wah, sahu langsung makanya manggil ke saya sampai Om Sis lah kan. Dari situ. Dari sini Om Sis, saya Om dapat. Semenjak dia sekolah kan. Iya, Om Sis kan ke saya. Kadang-kadang kan Om kumaha damang. Dan dulu mah Om Sis saya dipanggil sama semuanya. Ini jadi Kak Ajar ini jadi rektor. Kan bangga kan itu kan. Ismet. Wih. Ketawis. Kreativitas luar biasa itu anak itu. Dalam marketing itu positioning, Pak. Iya. Enggak bisa. Ya kacanak. Enggak, saya enggak bisa. Kajian gelut saya mah. Gitu kan sekarang Pak Guru. Untuk memperebutkan kajian gelut saya. Berhadapan dengan orang, saya bisa begini dengan Pak Murdiono. Kalau begitu saya keluar Pak dari sini. Gitu kan. Waktu Festival Istiqlal kan Pak Murdiono kan yang itu kan orang nomor 2 sudah Pak Harto. Iya. Pak Susilo Sudarman, Menko, wah menteri-menteri kumpul semuanya. Sis, ini ada usul dari seniman Jakarta supaya juga bagus secara ekonomi. Kamu aja yang mimpin. Tapi anak buah kamu yang 40 orang itu pulang saja ke Bandung. Ganti dengan seniman Jakarta. Pertama, ongkosnya murah. Saya terangin, Pak, yang 40 itu saya didik itu 6 bulan Pak persiapannya. Untuk mempersiapkan sebulan Festival Istiqlal. Kan pameran, pertunjukannya itu kan bukan di gedung di Masjid Istiqlal kan. Di tim tilu kan, tim G. Belum film. Belum di Gedung Kesenian Jakarta. Tim gedungnya tilu. Teater terbuka, teater arena, Geraha Bakti. Gitu. Teater tertutup ya, Geraha Bakti.
opat sang teater terbuka. Belum bioskop nanti di ku eta teh namina teh Keong. 21 Oh. janten 21 genan masuk kecil itu di tim. Itu film-film Islami. Belum di Gedung Kesenian Jakarta. Belum tiap hari tiap malam di masjid, pelataran masjid. Kan saya yang ngatur itu. Kang Gugum dia adalah pemberontak. Pemberontak. Tapi pemberontaknya itu sangat lembut. Dia tidak frontal kayak Rendra, tidak frontal kayak Mas Don. Tapi memberontak dari keadaan kebekuan sebuah tari tradisi. Karena tari tradisi itu akan mati kalau tetap begitu. Dia memberontak menjadi tradisi yang hidup. Tradisi yang hidup itu ya jaipongan itu tradisi yang hidup gitu ya. Kenapa? Dihidupi oleh ini kan tradisi yang hidup dihidupi oleh organik, tumbuh organik. Tumbuh gitu kan. Makanya jaipong tidak mati, jaipong meledak. Dia menciptakan tradisi baru, tradisi yang hidup dari tradisi mati. Gitu ya. Artinya dari artefak-artefak yang kearifan lokal ya. Nah, Mas Don dia berpikir ke depan melalui tema-tema yang diperkirakan. Lihat plastik jadi wah ini kalau begini caranya ini dunia masih akan dipenuhi plastik. Lahirlah hutan plastik. Gitu ya. Ini kehancuran bumi ini karena segala rupa di pohon-pohon ditebang apa meta ekologi. Membuat tarian apa di lumpur itu akhirnya jadi patung-patung. Jadi protes aja dia terhadap lingkungan kan lebih banyak ke lingkungan Mas Don itu. Makanya kecenderungannya orang menganggap dia pahlawan ekologis. Orang-orang yang ini terhadap lingkungan dia berbicara tentang Nias kan Mas Don bahkan berbicara tentang Kalimantan kehancuran hutan gitu. Tema-temanya teh kontekstual. Kalau Kang Gugum enggak lebih makro dia gitu. Makronya di dalam apa? Dunia seni pertunjukan. Dia tidak protes terhadap beralihnya masyarakat agraris ke industri, enggak. Berbicara tentang produk seni pertunjukan tradisi yang lama, dia harus menciptakan tradisi baru gitu. Dia mendobrak dan berhasil. Jadi Kang Gugum itu sebetulnya dia lebih masif. Jadi banyak pengikutnya. Kalau Sarno enggak. Iya. Karena meledak gitu ya. Jadi masif gitu. Kang Gugum makanya disamakan dengan Roma. Raja dangdut. Kan menjadi dangdut tumbuh dia jaipongan tumbuh. Enggak, Mas Don mah. Dia aja mandiri aja dengan pemikirannya yang mondial gitu. Tapi itu ditaruh rutan itu. Cuman pemikirannya udah 41 tahun ke belakang, ke depan itu udah baru sekarang berpikir tentang plastik. Ini 40 tahun ke belakang dia udah berbicara. 40 tahun ke belakang dia udah berbicara akan kehancuran Kalimantan. Hutan Kalimantan ditebangin terus kan. Dia berbicara tentang Dayak. Kehancuran ekosistem. Jadi berpikirnya Mas Donma mondial tapi personal. Ari Kang Gugum banyak personal tapi dampaknya komunal. Roma Irama personal tapi pengikutnya jadi banyak followernya. Betul. Karena berarti saya anggap ya Mas Don itu seniman murni. Kalau Pak Gugum itu seniman yang tahu manajemen, tahu pasar. Makanya Kang Gugum dianggap seniman rakyat sebetulnya mah. Dia seniman rakyat. Hanya pengertian rakyatnya itu kan makanya dia kan lebih ke folk. Folk. Lamun di industrial karena tradisi yang hidup di rakyat, di masyarakat. Nggak seniman masyarakat betul jelas kan. Beda seniman rakyat tuh. Kalau Mas Don tadi seniman pemikir gitu. Dua-duanya sama, tetapi dampaknya itu kalau Kang Gugum mah langsung kerasa oleh masyarakat, terasa gitu ya. Dampak ekonominya, dampak segala rupa terasa. Malah menjadi inspirasi menjadi tumbuhnya
sanggar-sanggar jaipong kan. Beda nih Mas Don mah. Pemikirannya yang tumpul. Dia. Saya penasaran Pak, maksudnya tuh mereka pernah ketemu kan ya? Oh, dia diolami Mas Don kan bersahabat sama Kang Gugum. Iya, maksudnya kebayang mereka Respect, saling respect. Iya, gitu. Iya. Mas Don kan bagaimana jaipong bisa begini? Suping kan dia kan lari ngobrol lama gitu ya. Dia menghormati. karena basicnya itu dunia tari ya. Iya, dunia tari hanya nu hiji mah tari keraton kan klasik penari alusan terbaik Mas Don itu. Tari Jawa alusan terbaik. Halus alusan Kang Gugum tari abrag raya terbaik. Bajidor kahot. Bajidor kahot. Itu istrinya Heridim ini kan lama nggak bisa ujian S2-nya karena beberapa persyaratan administrasi kan. Terus mengeluh ke Pak Gugum, ke Kang Gugum. Langsung ditelepon Mas Don. Mas Don, ini anak saya nih ujian ini. Oh iya, bala besok lah. Langsung gitu. Besok padahal nggak bisa ujian. Ine itu. Ya Ine hari ini istri hari ini karena beberapa administrasi belum diselesaikan. Tapi karena ditelepon ku Kang Gugum ya minggu depan bisa ujian. Seru ya. Jadi Kalau saling menghormati. Wah, toh itu. Ya biarpun ini karena dia tahu sekali ya, seperti dia menghormati Rendra kan. Kita Indonesia itu kehilangan Rendra karena dia yang paling depan menggedor masalah-masalah sosial. Kan pangpayuna wae Rendra kan kita kehilangan. Rendra dengan literasi, dengan ini ya cariosan kusastrawi, Ari Mas Don konstelasi gitu, bahasa tubuh. Nah, lebih kerak Mas Don sangat suka sama Rendra karena itu menjadi inspirasi bagi dia. Kan bahasa tubuh mah santunnya ditafsir bentor Rendra mah kan korup gitu tuh bilang. Negara dalam kondisi sakit, korup, pejabat-pejabatnya butuh, pejabat-pejabatnya sibuk dengan Viagra. Gitu kan. Ya, dia sengaja cari diksi-diksi yang ini ya provokatif gitu. Bersatulah pelacur-pelacur ibu kota, kan gitu kan sajak-sajaknya gitu. Inilah provokatif, saya setuju. Kalau tari mah kan sangat sublim, simbolik gitu. Jadi orang-orang yang dianggap, menurut saya mengagumi ya, sangat mengagumi Kang Gugum di tari rakyat, di tari ini Mas Don, di teater yang provokatif Rendra, terus di balada Iwan Abdurrahman. Bagong itu tidak terlalu bagi saya, karena Bagong itu hanya sampai ya Pulau Jawa aja gitu. Kang Gugum dunia kan? Ya. Ini Rendra dunia kan gitu ya. Ini sama juga Roma kan? Dunia. Kalau Bagong mah ini aja buktinya jaipong. Dia bikin yapong kan pada saat di Jaipong meledak yapong. Kira-kira. Ya. Kira tidak bisa melampaui karena dia berbagai macam. Dia pelukis, dia pematung, dia penari gitu aja saya kagum hiji we gitu. Gitu. Mungkin itu. Abah Iwan dia menjadi idolanya para balada itu sedayananya. Bade Iwan Fals, bade Dede Haris, Dul Sumbang kok. Abah Iwan itu awalnya bagian dari Bimbo. Iya, sebetulnya Abah Iwan itu pertamanya itu band bocah. Serang Guntur, serang Kang Sam. Mun Sam Bimbo band bocah. Guntur Soekarno. Mun Guntur ada mulai band bocah. Band bocah saat itu terkenal, band bocah udah gitu mah
ngadamel ieu Bimbo kan meledakna teh ke Kang Iwan, tuh Bah Iwan lagu-lagu Bah Iya, Iwan kan. lagu-lagu. Berarti Jaya Giri, Flamboyan, udah kesini mah Bimbo mah udah we karena kritik sosial, Tante Sun, Abang Beca. Ya. Eta mah kan nu dalemna mah eta. Iya, Bah Iwan itu dia konsisten di balada ya. Iya di balada. Itu kan karena dia betul-betul mencintai gunung dan alam. Bahkan Wanadri tiasa nagen teh karena karisma Bah Iwan. Nah itu dia bahwa setelah jadi sosok Bah Iwan dia jadi influence ke Wanadri, ya pasti. Tapi apakah Bah Iwan seperti itu karena Wanadri? Mungkin juga. Jadi simbiosis betul Iya, iya. saling melengkapi. Gitu. Kan ada apa? Kalau saya menyebutnya itu puber intelektual gitu. Jadi ada titik tolaknya itu. Tak, karena masuk Wanadri jadi Ya ada bener, yang gitu, iya, gitu. Bah Iwan enggak, karena Bah Iwan kan dia sekolah mercenaries Legion Asing yang Prancis itu. Kan sama Prabowo bersahabat. Dia sekolah dia guru di sekolah di West Point. Wah, di kemiliteran dunia. Ya mah luar biasa. Tapi secara institusi militer dia tidak pernah menjadi bagian dari Dia jadi sesepuh Kopassus, sesepuh. Oh iya, tapi tidak pernah jadi tentara gitu. Tidak pernah, tapi ikut juga dalam perjuangan Timur, Papua. Kan dia yang intelijen melalui orang-orang, salah satunya orang-orang Manadi kan masuk hutan. Iya. Cuman itu mah hidden agenda dia, Iya. tidak dipublikkan. Makanya dia jadi sesepuh. Betul. Di Angkatan Darat di Kopassus, Pangpangulo Kopassus. Saya iri dengan era itu, Pak. Wah iya, saya hidup kalau di Tari itu saya itu dengan Pak Nuh Atmadibrata. Oh. Ya, kan itu guru-guru saya itu Pak Yusuf, Pak Wigandi, Pak yang di Dulatif teh, Pak Yuyun Kusuma Dinata, Kang Yayat Kusuma Dinata, Kang Gugum, Ibu Safitri, itu yang terpenting Cirebon ya, penari-penari terus Parupus Panjana, saya mah Bang Koko, Pak Pak menciptakan 16 itu 16 skrip Mahyar, Pak Mahyar. Oh. Wah, di era itu saya betul. Jadi kayak Kang Haji, saya lihat bukan yang asal ningali saya baheula. Jadi saya tuh gitu, jadi tebauan gitunya dengan semua lintas ilmu gitunya. Ayo mah Koko bantuin sama saya teh. Tah benar budak ieu mah. Kan budak teater teh ya. Ngobantuan ini kan anjeunna bade main. Yeah. Saya bikin stage-nya, saya bikin kan wah ininya. Dia tuh tinggal siap pada yang dulu ngobrol gitu. Tokoh-tokoh gitu. Tokoh-tokoh seni rupanya yang dari yang masih hidup ya Pak Papirus lah, dari Pak Sadali, dari sepuh-sepuh Pak Abai, terus para Rupus. Pak Ujo Kan bersahabat sama saya tuh. Malah sama saya disuruh Pak Ujo, Mangkok semuanya kan saya punya gagasan untuk membuat ini festival Aruba Alun-Alun Bambu se-Jawa Barat di perkebunan teh sama di perkebunan tubuh di Jawa Timur. Yang juri-jurinya Pak Ujo, Pak Koko sama wah ini gede ini kan uangnya banyak ya. Gede. Wah, sis, asal gede-gede tuh. Wah, mereka senang. Kumpulin tinggalnya itu di rumah-rumah guest house yang besar. Saya layak gitu. Mereka suka. Saya hanya punya gagasan untuk diadukan ya pelatihna. Kalau sekalian orang adukan lah festival Jaipur saya se-Jawa Barat saya ini ke pelatihna dari sini ngelatih lah berapa bulan
kayak nggak galau alat-alat gitu. Atau saya ngebati kan banyak. Jadi gitu. Iya betul Pak. Kita jadi orang yang lintas Iya, ininya. jadi masuk. Tapi saya betul-betul bukan hanya sekedar cari uang, cari ilmu betul, Iya. gitu ya. Jadi tanya semuanya. Wah, gimana Pak Noh waktu di Amerika ngajar? Noh Hatman, ayo sis, bisa yang buku mah. Ayo kan itu we. Jalan Pukor Bumina kan. Di Ayeuna Kang Ismet. Ini Kang Ismet itu Oh, Pangampaan. Pangampaan, daerah-daerah itu kan. Pasukan di saya buku-buku teater timur saya ambil. Anjuna kan di Amerika wae lah. Iya. Ngobrol Jim ininya tentang kan dia dengan Pak Saini, dengan Pak Yakob. Berteman saya semuanya. Padahal itu guru-guru saya. Karena barangkali tawas kaji gitu saya tuh. Sistem melikan rokok lah. Mengapa terus. Nggak usah ini, saya baca beliin rokok. Oh iya Pak, iya Pak. Pelayan aja karena saya butuh ilmunya. Betul Pak. Itu. Iya kalau kita kayak saya gitu, karena misinya itu saya pengen tahu aja pemikiran, jadi saya melayani lah. Betul. Saya melayani Pak Jaduk, ya, melayani Pak Pramat ini melalui Mas Willy, orang ini Teguh Karya, Arifin Cenur, saya deket semuanya deh. Makanya bingung semua orang-orang. Sisi Rahman Samurki Jujing selamat tidak ke saya mah itu nganggap selamat rajo ketidinya mah kakarek ya sok lah karena saya dengan Pak Teguh lebih selamat nggak bisa ngomong di sana dia saya ngobrol mas ini dong kan itu bukan namun tadi hiapku iya di itu udah kempuan benten di dia pas ini payatna kan gugum kumpul kendaraan ngukeun sarang biasanya Riau itu mentul mentul di titah iya ada strata iya kamu di Rendra mak kieu semua kayak kok Rendra nyuruh situ makanya saya dipanggil sis kapan dong main ke rumah ke rumah cek si gendut almarhum di Rusli tong daek sis aing kaos jelema bodoh we cicing cenah berjam-jam teh bisa ngomong saking menguasai irama ini. Ya nanti Mas lah, tenang aja. Datang ya. Ngobrol sama Mas Pilih mah di hotelnya pada saat saya pertemuan. Gitu. Saya tertariknya salah satunya Pak urusan psikologi dan public speaking. Contohnya biar Pak Gugum aja yang saya kenal nih. Yeah. Bagaimana dia ketika masuk ke satu tempat orang langsung ini gitu. Yeah. Di era itu tuh kan banyak sekali itu. Iya. Pertama memang Kang Gugum kan masang. Masang kan dia kan hidupnya dengan silat kan. Kalau masuk teh siap gitu kan orang yang siap kan tahu kan. Wah, iya masang ya. Jadi kuda-kuda jadi dia ngitung auranya tuh energinya udah gitu dia wah ini nyiptakeun jaipongan wah itu lagi ini masang kan pada semua orang langsung kan namanya Kang Gugum karena sikapnya gitu beda dengan Pak Yakob ngelunu ini lah betul ditolak karena tidak masang dia menghilangkan sesuai dengan pribadinya kan orang Jawa Jogja itu ya kan kaula manunggaling Gusti jadi tidak mau terlihat Yakob apa kalau orang nggak akan lihat kagum Mas Don sama Mas Don kan sama juga pose tari kan kalau jalan teh flamboyan Rendra Kang Gugum flamboyan benten Pesaini Ade Virus Sadali Pak Yakob sebanyak intelektual mah tapi pami penampil mah tampil tuh iya saya seru belajar itunya meneliti itunya kenapa dia bisa begitu karena kalau dari sisi psikologi itu disebutnya tuh alpha male. Apa itu? Laki-laki alpha yang mengeluarkan aura. Iya. Jadi kalau di dunia binatang mun singa ngaliwat kan semua. Iya. Gitulah alpha male gitu. Orang yang nomor satu di situ gitu. Si Abah Iwan gitu juga kan? Iya. Karena Abah Iwan kan ada silat kencana kan ini kan bela diri sama dia
siaga gitu. Kan dia mau Kopassus, dia mau Iya. Plus sosoknya kan. Oh, Sosoknya set botak gitu. iya, sat gitunya. Tapi kalau ketemu, aduh, Iya. kan langsung gitu kan. Sat. Aduh, gitu. Wah, hebat. Gitu. Jadi kelihatan gitu ya, ini in basic berarti dia ngegauli basicnya itu puluhan tahun. Kang Gunggun kan kelihatan masang itu kan dia basicnya kan silat kan. Iya. Jadi orang kan kalau orang silat itu bade leuleus ge aya sikap yang Iya, siaga. iya. Dan itu mengendap bertahun-tahun Itu udah semakin ini. bukan dipasangkan, bukan udah jadi dirinya. Terus kayak hiji sareng ieu terus jadi gitu. Iya, sehingga energinya itu ada Iya, aja dia makanya- kemanapun gitu. Ya makanya orang gitu. Apalagi kan anjeunna mah rada-rada diajar ilmu bedog kanuragaan. Iya, ya ya mungkin banyak yang begitu, cuma saya tidak, ya oke lah eta mah. Tapi bahwa di kami menyebut itu alpha male gitu. Ada beberapa Soekarno, Iya, iya. dia alpha male gitu. Oh. Saya tuh Soekarno sadar sekali dengan ketampanannya dan kepiawaiannya dalam pidato menguasai orang. Wah, itu maestro komunikasi itu. Soekarno, Fidel Castro, tiasa berjam-jam di ya pidato semua pada kieu teh. Kan urang ngadangukeun Pak Harto mah kitu. iya. Ngadangukeun pidato Pak Soekarno. Oh, Bung Karno, oh itu pidato ke Bandung di mana? Tegalaga. Iya. Tegalaga kan, ribuan itu. Nu teu tiasa ke Tegalaga sadayana dina radio ke radio. Wah, Bung Karno. Wah, ini aktor itu. Betul. Dia secara sadar memilih diksi-diksi yang ini masyarakat Iya, itu keren. iya. Wah. No, istilah-istilah dari dia kan ganyang Malaysia. Iya. Oh, itu naon ganyang bola mau ganyang teh lebur kan hancur. Ganyang Malaysia. Very koloso, nyerempet bahaya. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Iya, dia cari-cari dengan Iya, sadar istilah itu, gitu. iya, dengan sadar. Makanya. Dan yang begitu itu kayak Bung Karno, orang-orang gitu teh punya pesona terhadap lawan jenis. Karena inilah idola, laki-laki idola, laki-laki panutan gitu. Pesona. Nu sejenis wae ge. Wah, Iya. gitu kan. Makanya gitu mah seueur kabogona. Iya, nah itu juga karena itu apa Karisma yang keluar gitu. ya, dan di kita ada budaya raja-raja Jawa, Ya. sehingga Ya. di layanan oke gitu. Laras. Memang itu orang-orang itu. Dan kebetulan di zaman saya itu yang menariknya gini. Zaman saya bergaul dengan sepuh-sepuh itu. Seni itu adalah martabat bagi mereka. Biarpun masyarakat melihat orang gila, bukan kesenian. Makanya keseninya ke zaman popnya disebut eksentrik, setengah gila. Karena adik hirup tina naon atau gila itu ukurannya ekonomi. Dia mau menghidupi istri bagaimana? Gitu dunia seni saat itu nggak ada. Kang Gunggun berhasil, Mas Don mah berhasil karena manajemen tadi itu ya. Bisa berhasil, kekayaannya bisa dari Iya, bisa sejalan lah, sejalan. berkarya dengan menghasilkan hidup dari karya itu. Iya, dan sebagian besar seniman mah sangsara, Yes. kata langsara. Yes, Pak. Sampai Kak saat itu mau menikah di mana kerjaan abdi mah di dunia seni. Mau ditolak lah. Anak saya rek di Paraban naon. Iya. Dunia seni. Karena dunia seni saat itu seni art seni untuk seni. Nggak peduli apa yang penting kesenian. Nah, soal perut lapar ini mah. Ya lamun maneh sorangan dari mama jeung pamajikan jeung anak-anak mah. Kon gitu kan. Iya, iya. Nah, ayeuna saat ini seni udah dihormati. Mau tidak mau kita harus bersyukur terhadap selebritis sama selebrida. Nah, Selebritis daerah
sama selebriti. Selebrinas. Selebrinas. Bersyukur karena apa? Wah itu jadi percaya ke seniman gitu. Ya salah satu faktor Secara ekonomis. Iya. Bahkan sampai diakui di KTP lah gitu, bisa jadi masuk ke KTP profesi. Saya sempat SIM saya seniman. Mohon. Seniman, Pak. Pokoknya abdi seniman. Seniman saya. SIM saya. Dulu itu saya punya SIM seniman, SIM dokter. Makanya pada saat katewak di Pasar Baru, ya katewak. Aduh, kan kalangku keluar kunaon dari bapak cing nyali. Wah, satu di sini kan. Jeung diteruskeun kumaha Jaipong jadi serius. Wah, ya gitulah apalah. Lieur ya teh suka jadi teu katahu sih. Nya sok atulah. Nu kaduana kemarin ini. Saya kan enggak tahu jam 10 kan sering ke itu kan lewat Jalan Sukabumi. Jam 10 lamun ke Saung Angklung. Ya. Suatu saat jam 8 harus ternyata enggak boleh ke sana teh jam 8 teh. Trip, nyerah we saya tidak udah sepuh katanya. Ari bapak pan terang, nu mah udah sering kan dia teh, tapi kunaon mun jam 8. Ari bapak pada kamu ya ka Saung Angklung Pak Ujo. Oh, Saung Angklung. Atos lah. Omatnya engke matun dijajabkeun ku saha atuh sepuh-sepuh kieu. Ari kumaha abdi? Sabeasen. Jadi ku Saung Angklung sama ku Jaipong di Pasar Baru ku Jaipong bebas itu ditilang. Pak Ujo dan Pak Gugum mereka bersahabat. Mengeluhnya ke Pak Gugum boy. Oh iya, itu saya menarik wilayah itu Pak. Karena saya kan sampelnya Pak Gugum. Sampel seniman yang berhasil di dua dunia. Iya. Bisa membuat karya dan bisa hidup dari karya yang dia buat, itu kan dua hal yang berbeda, dua ilmu yang berbeda. Iya, betul. Dan salah satu sampelnya adalah Pak Gugum gitu. Makanya saya menarik seniman-seniman lain, kenapa beberapa seniman lain itu di era sepuhnya itu kurang sejahtera. Saya garis bawahi ya yang tadi itu. Hidup dan menghidupi itu saya ambil dari sini. Kan biasanya hanya hidup saja kesenangan, tapi tidak menghidupi. Pak Gugum itu hidup dan menghidupi. Itu jadi tag semuanya kan. Disebutnya simbiose mutualisme. Kan Pak Ujo. Kami kan hidup dan menghidupi kan. Hanya beberapa orang yang bisa hidup dan menghidupi. Kayaknya itu salah satu pencapaian tertinggi dari seniman kayaknya. Iya, itu kena seimbang. Karena saya itu memang dipaksa masuk pegawai negeri, jadi hidup dan menghidupi, dihidupinya pensiun. Ya itu dia, karena pasti sebagian besar itu berkarya dulu nih. Cuma banyak yang terlewatkan, gimana caranya dia bisa benghar tinu karyana gitu. Saya itu beda dengan orang lain. Kalau saya menggarap itu satu kali, saya eksperimentasi. Tapi garapan-garapan saya membuat jadi follower. Nu ngadamel upacara-upacara di lapangan besar itu saya yang kolosal itu. Ditiru aku murid-murid saya, pengikut. Saya bikin untuk Pak Umar Wirahadi Kusuma. Untuk Jakarta Fair dibukanya untuk oleh Wapres dan juga untuk obor perdamaian dunia. Saya bikin meruat jagat di depan gedung sate. Nah itu jadinya pola aku anak. Saya bikin teater tari tahun 80. Teater tari yang mau ke Kias itu Amerika. Saya bikin Munding Laya itu ke Ahmad tuh yang jadi Munding Layanya. Udah kene sama neng cucu. Jadi Dewi Asrinya. Jadi teater-teater saya menciptakan teater payung hitam. Mendirikan, diteruskan ke Rahman Sabra. Udah mau terusin sok ya. Saya mah senang segitu aja gitu. Membuat sebentar. Satu kali
Banyak orang yang bilang, saya bikin sasagon, saya bikin wayang motekar, teruskan ke Heridin, gambar motekar ke pengguru. Gitu aja. Dan saya tidak peduli tentang penghargaan, sampai air masian artos kadang cukup saya ini ya sok bikin. Saya bikin lolongseran dengan para artis ya, dengan Jenderal Adang Darajatun di Jakarta ya. Saat itu Dede Yusuf kan pengen jadi wapres, saya angkat jadi lalu. Jadi STB adalah STB grup teater tertua di Indonesia. Jadi di era sebelumnya hanya seniman perseorangan aja gitu. Jadi grup udah STB, lahirlah teater Muslim, lahirlah teater Narendra gitu. Studi klub yang berbadan hukum. Itu anak-anak ITB sadayana. Seni rupa ITB kebanyakan sama mesin Profesor Sutarjo, tapi akhirnya jadi guru besar psikologi di Unpad kan. Profesor Dr. Sutarjo Wiramiharja. Kau itu orang mesin. ITB, anak-anak ITB dalam rangka ulang tahun Pak Sumarjan. Ngadamel pagelaran, udah ngadamel pagelaran teh. Bisa tuh orang nyian grup STB. Iya, nanti salah satu anggota perempuan nanti pendirinya mertuanya Kang Omik. Ibu Tin Kartini, sarjana hukum. Orang-orangnya ini orang. Iya kayaknya. Nah, ini serpihan sejarah yang saya kasih pinpoint gitu ya Pak. Sepertinya ITB itu memang jadi barometer intelektualitas gitu ya Pak. Iya. Maksudnya itu, nah ini saya baru tahu STB itu juga lahir dari sekitar. Iya. Wanadri juga diakui atau nggak diakui berawal dari kumpulan orang di sana. Iya. Ini gerakan seni rupa baru. Iya. Jehan. Iya kan. Jehan. Terus pematung Nyoman Nuarte, Jim Supangkat. Dari seni rupa. Makanya saya kenal dengan tokoh seni rupa, Ade Pirus gitu kan, semuanya kan. Pak Nu'man yang punya KLCBS, Raina Pak Sadali, arsitek Masjid Salman, Iya. Arsitek masjid Islam di Indonesia. TME Ibu Tin, Atin juga kan bikinnya Pak Nu'man, Masjid Atin yang Ibu Tin Soeharto. Iya, yang di Taman Mini. Iya, bikin. Yang serunya dunia teater Pak, kalau dari sini ini saya terkuatkan oleh Pak Bambang. Di teater itu unsur penciptaannya itu sangat besar. Misalnya mengadaptasi satu naskah itu di sutradara saha, interpretasinya. Sementara di dunia tari itu kan tarian A justru semirip mungkin berarti sebagus mungkin. Gitu. Jadi tafsir bebas. Saya nafsirkan Lutung Kasarung dan Bambang Arayana udah beda. Gitu aja. Kebebasan itu ya. Malah saya bisa ngehancurin naskah pas ini ditafsir, dibabat, pain panjang potong-potong. Naskah Bambang Arayana mau bikinin potong sama saya. Karena naskah itu sesudah dilemparkan berhak tafsir. Iya. Di teater lebih terbuka. Tahu di dunia tari ada hierarkis, kesantunan, gitu. Makanya lahirlah follower yang banyak. Nah, almarhum adalah dia tidak mau jadi follower, mendobrak kesantunan itu dengan melahirkan tradisi baru. Jaipur. Ya itu